Halo Sobat Corong ID. Seperti yang kita ketahui bersama jika, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Bahkan dinilai sangat berpotensi untuk menjadi poros maritim dunia. Benar sekali bos, poros maritim dunia merupakan sebuah cita-cita dari Bapak Presiden Joko Widodo. Menjadi poros maritim dunia, tentu bukanlah hal mudah, kita harus memiliki berbagai strategi yang matang dalam proses pembangunannya. Entah itu aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan bahkan ekonominya. Nah, untuk saat ini, pemerintah kita nampaknya sedang sibuk dengan persiapan rencana besar itu. Yang menjadi sorotan di sini adalah di aspek pertahanan dan keamanannya, di mana pemerintah tengah memperbanyak kapal perang jenis KCR untuk TNI Angkatan Lautnya. Bahkan, kabarnya Bapak Menhan telah membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis fregat Type Arrowhead 140. Nah, adanya perkuatan di aspek pertahanan ini, tentu saja sekaligus menjadi jawaban atas ancaman kapal-kapal perang China di Laut Natuna. Sahabat sekalian, keputusan Indonesia untuk menambah armada tempur TNI Angkatan Laut berupa kapal fregat canggih Arrowhead 140 setelah membeli kapal frame dari Italia, jelas membuat banyak negara berdecak kagum. Karena inilah Indonesia disebut sebagai raksasa Pulau Asia. Nah, berbicara tentang kepulauan, menurutmu menjaga kepulauan bangsa ini, penting enggak sih bos? Pertanyaan konyol yang anak SD juga tahu jawabannya kan? Jadi, benar sekali, menjaga wilayah laut Indonesia tentulah penting. Ingat tidak, jika Indonesia telah memperjuangkan untuk mendapatkan kedaulatannya selama kurang lebih 20 tahun. Perjuangan yang sangat besar dari Mochtar Kusumaatmadja, untuk bisa mengklaim laut di antara pulau-pulau Indonesia agar bisa menjadi milik Indonesia. Tepat pada tanggal 13 Desember tahun 1957, klaim itu dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, yakni Juanda Kartawijaya. Meskipun harus menghadapi masalah kontra, karena memang pada saat itu seluruh dunia geger dan menentangnya dengan tidak ada yang menyetujuinya. Walau demikian, Indonesia tidak tinggal diam dan terus mencoba meyakinkan dunia, hingga tahun 70-an akhir dan tahun 80-an awal, Indonesia terus berjuang dengan gigih melalui diplomasi menuju konferensi PBB tentang hukum laut. Dengan berbagai negosiasi dan kelihayannya, Mochtar Kusumaatmadja berhasil membuat dunia menyetujui, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan laut di antara pulau-pulau adalah laut milik Indonesia, di mana semua itu tertera dalam putusan Konvensi Hukum Laut UNCLOS. Hingga kini pun klaim itu begitu melegenda, klaim yang kita kenal dengan nama Deklarasi Juanda. Lantas, kita harus bagaimana? Ketika nanti Newman mendapat mandat perjuangan Pak Mochtar Kusumaatmadja akan kita lanjutkan dengan lobi tingkat dunia. Deklarasi Juanda dilanjutkan dengan Deklarasi Daulat Maritim, di mana seluruh kapal baik komersial, kapal pribadi maupun militer, yang melewati laut tengah pulau-pulau Indonesia, terutama kapal niaga, harus bayar asuransi senilai 0,5% dari nilai barang yang diangkut. Dan ketika telah membayar pajak, ada bendera dinaikkan di ujung tiang kapal sebagai materai yang artinya sudah taat bayar cukai asuransi Indonesia. Dengan kebijakan ini, jelas akan membuat seluruh negara geram bukan? Lantas yang menjadi solusi, mungkin kita bisa bagi-bagi permen misalnya. Di mana harus pandai berbagi, misalnya gini bos, untuk Singapura dan Malaysia mendapat 5-10%, Amerika dan Beijing dapat 10-20%, dan Indonesia tetap dapat 60-70%. Bukankah dengan begitu, akan membuat Indonesia berdaulat, bukan malah terjebak menjadi negara tengah atau middle country yang stuck di tempat, apalagi masih terus terpesona dengan asing. Nah, sahabat sekalian, maka dari itu, sudah seharusnya Indonesia harus berubah, lebih kompak lagi ke depannya, termasuk misi pemerintah sekarang. Semoga saja ke depannya Indonesia lebih berani lagi mengambil langkah, demi mewujudkan masa depan Indonesia yang cerah. Lantas bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Oke sekian dari admin, terima kasih.